Saudara, kasus kematian Vina mungkin akan memasuki babak baru setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Sosok yang menyeret Peggy ke kasus ini mulai diburu. Peggy akan melaporkan Aep ke polisi karena memberikan kesaksian palsu. Pernah kenal sih, tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaksian? Ya benar, saya juga justru kaget. Ini Aep itu siapa? Bertanya-tanya gitu. Seperti itu lebih. Apakah mungkin setelah Anda di dalam penahanan atau mungkin dapat cerita bahwa ini akhirnya Anda mengetahui sosok siapa atau motif apa akhirnya Aep ini bisa memberikan kesaksian itu atau gimana sebenarnya? Saya kurang tahu sih, saya tidak tahu. Soalnya saya selama di dalam tuh nggak sama sekali nggak ada berita di luar sih. Jadi saya tahu juga pas bikin ini pas sekarang itu. Ya, berarti Anda sama sekali tidak mengenal Aep ya. Motif pun apakah mungkin Anda mengetahuinya Aep akhirnya melaporkan kesaksian memberikan kesaksian yang menurut Anda palsu itu? Sama sekali tidak tahu. Bu, untuk dari keluarga sendiri karena melihat ada kesaksian palsu ini dari tindakan kuasa hukum sendiri seperti apa? Ya itu tadi kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep. Kemarin melalui pengacara, pihak keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso mengatakan pihaknya mendatangi Bareskrim dalam rangka melakukan upaya hukum untuk bisa membebaskan kliennya dari vonis pidana. Jutek mengatakan kliennya tidak pernah mengakui dan melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam pengadilan. Untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aep dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Banyak hal lah kejanggalan ini ya, kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya perlu kami luruskan. Berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Kakak Vina, Marliana, mengungkap fakta baru. Pada malam Vina dibunuh, Vina dijemput teman perempuannya yang bernama Mega sebelum bertemu Eki. Marliana menyebut pada Sabtu malam Minggu 27 Agustus 2016 sebelum bertemu Eki, Vina dijemput 2 orang teman perempuan, salah satunya bernama Mega. Namun Marliana tidak mengetahui asal dan kedekatan antara Vina dan Mega. Marliana juga tidak pernah mendengar polisi memeriksa Mega. Sosok Mega juga tidak dihadirkan di persidangan. Padahal dengan keterangan Mega, Marliana yakin pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki dapat terbongkar seluruhnya. Adik saya cuma bilang dia namanya Mega. Nah, saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar tapi dijemput oleh Mega itu? Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Dihadirkan nggak Bu dalam persidangan atau BAP polisi? Enggak sih, karena memang saya juga belum tahu orang mananya gitu. Itulah yang saya bilang, saya sendiri informasinya minim tuh karena seperti itu. Karena saya nggak tahu tentang teman-teman dia yang di luar itu. Setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan hakim, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melihat ada harapan untuk membuka lagi kasus ini. Mereka pun berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dengan adanya putusan pra-peradilan hari ini terhadap Peggy Setiawan, anak-anak terpidana di dalam ini semakin dia semangat, semakin dia yakin bahwa mereka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada mereka itu. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab tahun
8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina bukan menjadi atensi khusus. Kalau masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya Tapi tidak ada ketika komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian. Apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum tingkat PT juga, pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh Ya, saya juga karena ada di Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena